Take the wheel of this altar, and Bang Iwan mau sampein kesaksian hidupnya. Bagaimana Tuhan ubah dia, ubah pikirannya. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Iwan dan Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Nama saya Iwan Sinaga, umur 28 tahun. Dan puji Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan kurang lebih 11 tahun. Ya, 28 kurang 11 itu berapa? 17 ya. Jadi di umur 17 saya mengenal Tuhan. Jadi saya bisa bilang saya resmi jadi Kristen itu di umur yang ke-17 tahun. Karena di situ saya dijamah oleh Tuhan. Saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sekarang baru saya rasakan, Suset, apa yang kau rasakan waktu itu di bimbel. Nervous ya. Nervous. Memang saya kurang pintar dalam berkata-kata. Walaupun saya banyak tahu ayat firman Tuhan dan cukup banyak juga jadwal kunjungan, ya, tapi saya tidak pernah khotbah. Lebih baik saya, apa yang saya dapat dari Tuhan itu, apa yang saya tangkap dari khotbah, biasanya saya tuang dalam lewat tulisan. Saya lebih suka menulis dan saya bagikan itu di grup WA, di Facebook, ya, di YouTube. Kalau untuk berkata-kata begini saya agak sedikit nervous. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya dikasih waktu 10 menit. Udah 10 menit? Belum. Hidup saya dulu hancur ya, rusak. Mulai dari SMP saya sudah merokok dan sering bolos, itu larinya ke warnet nonton film porno. Begitu terus sampai SMA. Rusak, serusak-rusaknya. Masturbasi, onani itu biasa saya lakukan dari mulai SMP kelas 1 sampai SMA. Kebetulan saya bisa sedikit bernyanyi dan saya juga mudah bergaul sama lingkungan sekitar. Jadi akhirnya karena saya bisa lumayan bernyanyi, saya diajak anak-anak muda yang ada di lingkungan saya itu untuk gabung sama mereka, nyanyi-nyanyi. Dan disitulah saya makin rusak. Sudah rusak lewat film porno, masturbasi setiap hari, onani. Masturbasi sama onani itu sama ya. Jadi di sini saya mau mempermalukan dosa, ya, tidak apa-apa. Itulah saya dulu, tapi sekarang sudah beda. Amin. Ya, sudah rusak karena film porno, masturbasi, onani. Dan ketika saya bergaul dengan anak-anak lajang di sekitar lingkungan saya makin rusak. Saya makin kencang merokok dan saya jatuh juga dalam narkoba, tapi tidak jadi pecandu ya, hanya sekedar ini. Pernah ikut-ikutan ngisap ganja waktu itu. Terus karena saya bisa bernyanyi, saya diajak ke Lapo Tuak. Jadi di situ juga saya mengenal minuman keras dan mabuk. Saya pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Itu masih SMP kelas 3. Itu masih SMP kelas 3. Saya tetap sekolah, tapi seringan saya cabut karena pelajaran matematika dan fisika yang tidak saya ngerti. Jadi lebih baik saya cabut bolos sekolah ke warnet. Malamnya saya bergabung sama anak-anak lajang.
Dan saya makin hancur, hidup saya makin hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Saya juga bergaul dengan anak pang yang ada di makam pahlawan Jalan Singamangaraja, itu kelas 3 SMP, dan mengamen di sekitar daerah itu juga. Sering juga gangguin banci, kan sering ada banci di sana. Jadi hidup saya hancur. Berbagai macam dosa, kejahatan sudah saya lakukan. Saya juga sering, kalau tidak ada uang untuk beli minuman keras atau untuk beli tuak, itu sepertinya sudah menjadi ketagihan gitu ya. Dan setiap malam harus minum, setiap malam harus mabuk. Bayangkan masih kelas 3 SMP. Waktu itu saya tidak punya uang, saya harus minum, saya harus mabuk. Bagaimana caranya? Kami beli pil distro. Nah, itu sebenarnya obat batuk kalau satu tablet. Tapi kami makan 15 butir. Setelah kami makan 15 butir, kami jalan seperti di atas angin. Itulah ganti tuak tadi, ganti minuman keras itu. Jadi saya rusak, saudara-saudaraku, rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya. Sebenarnya saya hidup begitu bukan karena kurang kasih sayang dari orang tua. Saya penuh kasih sayang dari orang tua, cuman jiwa saya liar. Jiwa saya yang liar. Jadi karena saya takut mengecewakan orang tua saya, buat susah orang tua saya, akhirnya saya pergi merantau. Saya pikir saya akan bisa lebih baik di perantauan. Saya pergi merantau ke Bandar Lampung, hanya bermodalkan ongkos dari orang tua dan uang pegangan 40.000. Dan apa yang terjadi? Ya singkat cerita, saya di sana jadi kenek truk pertama dari Bandar Lampung ke Pasaman, bongkar ke Jakarta, itu kenek truk tangki. Dan di situ hidup saya juga makin hancur. Setiap mobilnya berhenti, pasti supirnya jajan sama perempuan, dan saya ikut-ikutan. Hancur ya, hancur. Ini keburukan saya. Hancur. Itu cuman wanita murahan, itu cuman 50.000 seperti yang pernah disaksikan Bang Andre. Kalau Bang Iwan itu biasa itu 30.000, 50.000 katanya. Itulah hidup saya dahulu. Terus saya berhenti dari kenek truk. Selama 5 bulan saya mendaftar jadi tukang tambal ban truk. Saya belajar, sebenarnya tidak ada basic untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi saya modal nekat aja di perantauan asal bisa makan. Dan saya pernah menangis juga, menangisi hidup saya, kenapa saya begini Tuhan. Tapi untuk berubah itu tidak bisa. Mau berubah tapi tidak bisa, seperti sudah diikat dosa itu. Dan akhirnya saya juga berhenti dari kerjaan tukang tambal ban itu. Saya bekerja di koperasi Madumajaya Bandar Lampung. Dan di situ puncak-puncaknya dosa saya makin parah lagi. Situ setiap malam saya mabuk, minum, joget sama perempuan dan tidur sama perempuan, ya. Tapi nggak sampai lewat 20 kali lah, dan anak orang tidak pernah saya rusakin. Hanya wanita-wanita murahan itu, tapi itu juga sudah dosa kekejian ya. Dan saya bekerja di koperasi itu, hidup saya makin hancur. Dan saya punya saudara di Bandar Lampung, adik mama saya. Dia mengajak saya ke gereja. Disitulah awal mula pertobatan saya. Dan lagi-lagi saya tertarik datang untuk kedua kalinya ke gereja itu, bukan karena urapan Tuhan, tapi karena Boru Siregar, karena wanita. Jadi saya datang minggu depannya lagi untuk lihat perempuan itu, karena saya tertarik gitu. Tapi lama-kelamaan di gereja itu saya lupakan, saya seperti melupakan perempuan itu. Saya jadi tertarik datang ke Tuhan lewat gereja itu karena tulisan di
multimedia waktu itu. Lirik lagunya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Lagu ini membuat saya hanyut. Karena di luar saya perang, saya rindu berubah, tapi tidak bisa. Saya juga maki-maki nenek-nenek, maki-maki orang tua dengan cara yang kasar, nagih uang ke orang-orang nasabah. Saya kerja tukang tagih waktu itu. Hidup saya as di luar sana. Dan lirik pujian itu saya baca, saya teteskan air mata, saya menangis sejadi-jadinya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mulai dari lirik pujian ini, saya menjadi merindukan Tuhan setiap hari. Setiap hari saya merindukan Tuhan. Dan saya mulai berseru, hanya karena lirik pujian ini. Hanya karena lirik pujian ini, saya mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari dosa-dosaku ini. Tuhan lepaskan aku dari dosa-dosaku ini. Dan mulai saya berseru kepada Tuhan, menangis setiap hari. Tidak saya tambah, tidak saya kurang. Di kantor pun saya menangis. Sehabis usai pembukuan, saya diam-diam masuk ke bawah meja. Kawan-kawan semua sudah tertidur dan saya berlutut di situ. Tuhan, aku berada di sarang penyamun ini. Kawan-kawanku pemabuk semua, aku juga begitu. Kawan-kawanku orang rusak. Gimana caranya aku bisa mengenalmu sementara lingkunganku begini? Saya nangis terus. Dan saya mulai berseru kepada Tuhan di Bandar Lampung. Dan saya juga mulai datang kepada Tuhan. Saya beli helm untuk kerja, itu yang berminyak. Karena tiap hari kayak aku rasakan Tuhan ada di boncenganku. Tuhan kayak ada di belakangku, ikut sama aku setiap hari. Semenjak aku dijamah lewat lirik pujian itu. Aku beli helm yang berminyak tujuannya supaya orang nggak bisa lihat muka aku lagi nangis. Sepanjang hari dari pagi sampai malam, aku teriak, Tuhan, hanya memanggil nama Tuhan. Sesekali saya pergi ke bukit yang tinggi karena tidak ada orang di sana. Saya memuji-muji Tuhan di situ. Orang rusak ini memujimu Tuhan. Indah kali kota Bandar Lampung ini ciptaanmu. Hebat kau Tuhan ya. Aku bilang, ku bujuk Tuhan supaya dia mau ubahkan aku. Saya juga sering ke pantai yang sunyi. Di pinggir laut itu saya bawa Alkitab. Saya baca Alkitab walaupun saya tidak mengerti apa yang saya baca itu. Hanya untuk membujuk Tuhan biar diubahkannya aku. Biar dilepaskannya aku. Pernah juga satu kali aku nangis sambil naik motor. Aku berseru Tuhan. Terus ada suara yang bisa ku dengar dengan jelas. Ini nyata. Katanya, jangan panggil aku Tuhan, panggil aku Bapa. Aku dengar suara itu. Artinya dia mau lebih dekat lagi. Dia mulai suka. Tuhan mulai suka ketika aku terus menangisi dosaku. Aku dengar dengan jelas. Jangan panggil aku Tuhan, coba panggil aku Bapa, katanya. Terus saya panggil, masih huruf BA. Langsung aku gak bisa lagi bilang Bapa. Aku nangis terus sepanjang jalan. Tuhan jamah hidup saya. Terus saya konseling sama pendeta, sama penginjil. Mereka berkata, jangan pengecut. Kau ada di antara dua pilihan. Putuskan pilihanmu. Kalau maut, kalau mau ke surga, ke surga. Apa solusinya Pak?
Coba nasihat saya dekati pendeta itu. Dia bilang dengan bahasa Batak, pajugul ma ibadah. Artinya rajin, mulai saat ini rajin ibadah. Ai marhua sodo Tuhani. Mulai saat itu saya rajin ibadah, saya tinggalkan kerjaan saya datang ibadah. Mulai saya diubahkan Tuhan perlahan demi perlahan. Saya lepas dari rokok, saya lepas dari minum-minuman keras, saya lepas dari semua. Saya lepas. Masih ada waktu. Berapa menit lagi Tota? 4 menit lagi. Masih ada. Oke, akhir cerita. Saya lepas, saya rajin ibadah. Dan tak cukup kata Tuhan, kau harus tinggalkan pekerjaanmu itu. Gak cukup hanya lepas dari rokok, lepas dari minuman, lepas dari ini. Kau harus tinggalkan pekerjaan itu. Karena ternyata ada di dalam kitab Mazmur dan di dalam kitab Yehezkiel, jangan membungakan uang. Saya mau kemana Tuhan? Saya berdialog dengan Tuhan. Saya mau kemana? Saya tidak punya saudara di sini. Saya tidak punya tamatan. Saya hanya tamat SMP. SMA hanya sampai kelas 1. Saya tidak punya keahlian skill. Mau kerja apa aku bilang? Kulawan Tuhan. Terakhir semakin kuat suaranya, keluar kau dari kerjaan itu. Sampai saya tidak bisa tahan lagi. Akhirnya saya pergi jalan, ku tinggalkan koperasi ini dengan kabur. Kalau aku permisi, pasti bosnya bujuk, diajaknya aku ke kafe minum. Janganlah kayak gitu deh. Ayolah kerjalah kita di sini. Saya enggak permisi. Saya kabur. Tapi nasabah saya itu sudah saya beritahukan. Jadi tidak ada lagi utang di koperasi itu, di pekerjaan itu. Saya bebas, saya kabur. Kemana saya kabur? Ke gudang semen. Dan tempat tinggal saya di situ juga, di kandang ayam itu, dekat kandang ayam itu. Saya mundak semen, yang tidak pernahnya mundak semen. Kerjaan saya enak, koperasi. 4 tahun, tiba-tiba saya kerja di gudang semen. Hanya waktu itu yang pertama mobil pickup muatan 40 sak, hanya 40 sak. Itulah aku angkat pertama. Kami ada 4 orang. Keringat saya sebesar biji jagung, besar-besar. Capek kali Tuhan, aku bilang. Capek kali. Tapi kasihlah aku kekuatan kalau memang ininya caranya mendekat samamu. Malamnya saya nangis. Saya tidur di situ, tidak ada lampu. Hanya untuk mendekat kepada Tuhan. Mulai dari 40 sak saya kuat, sampai 600 sak saya bongkar muat semen kuat. Dan akhirnya tangan saya melepuh. Saya lapor sama Tuhan. Tuhan, kau lihat ini tanganku sudah melepuh, udah luka semua, 10 jari luka semua. Luka. Kasih aku kerjaan yang baru, aku bilang. Ngeri kali mengikutmu, tapi hatiku sudah damai mengikut Tuhan. Dan akhirnya ya saya dikasih Tuhan kerjaan baru di gudang roti. Saya tidak betah juga di sana. Saya karena dimaki-maki juga. Akhirnya saya ini pergi ke Laguboti. Saya pulang kampung. Tidak pulang kampung, ke rumah teman saya. Kalau saya mau pulang ke rumah orang tua saya masih malu. Saya sudah beritakan firman tapi belum ada buahnya. Jadi saya masih mau mengejar Tuhan. Saya hanya undur dari kota ini Tuhan, kulang. Saya tidak undur darimu. Saya pergi ke Laguboti dan di sana singkat cerita saya mencari Tuhan lagi. Mencari Tuhan dan doa puasa. Lewat cara Tuhan saya mendengarkan radio. Sebelumnya saya sudah pergi mengelilingi mencari Tuhan ke hampir semua gereja yang ada di Toba. Tapi tidak ketemu yang seperti saya rasakan di Bandar Lampung. Dan saya mulai diarahkan Tuhan untuk mendengar radio. Dan firman Tuhan waktu itu saya dengar di radio Amsal 12 ayat 26.
orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Dan saya mulai datang, itulah Radio Jaitun. Dan saya mulai datang ke Jaitun. Dan 4 bulan setelah saya beribadah, saya mendaftarkan diri ke Bapak Gembala. Boleh Pak, saya jadi pelayan Tuhan di sini. 1 kali pun makan 1 hari enggak apa-apa Pak, enggak digaji pun tidak apa-apa. Oh, dengan senang hati datanglah, saya mulai datang. Dan semenjak dari situ saya mulai melayani Tuhan sampai sekarang dan sudah bebas dari semua dosa. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Kalau saya bisa dibebaskan, teman-teman juga bisa dibebaskan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan. Padahal gue maunya Bang Iwan 30 menit aja gitu. Ada.